Hai. Jadi sekarang kita ada di Berlin. lagi di KBRI. Di KBRI. KBRI. Kalian kedinginan? Udah masuk aja, Mungkin mau masuk ke dalam. Bisa nggak ya? Coba kita cek dulu. Licin. Ja. Muss man hier mal streuen irgendwie. Masuk aja. Ya? Coba. Coba kita buka. Wah, dingin sekali di Jerman ya. Oh, Luar biasa. Halo, Pak. Saya dengan Dimas. Selamat datang Mas Dimas. Oke. Mas Gareth. Selamat datang. Wah. Mas Boy Gareth Bennett Ya. Luar biasa ya. Selamat datang di gedung kita yang baru. Ini usianya baru 1 tahun. Mas 1 tahun. Iya. Januari 2025 kita baru menempati di sini. Terus kemudian ya ini udah bulan Februari ya. Kita 1 tahun lah sudah menempati gedung baru ini. Itu. Bikin berapa lama? Berapa tahun? Ini kita dari tahun 2021. Peletakan batu pertama tahun 2021 di bulan Agustus, kemudian baru jadi di bulan Juli 2024. Ya cukup cepat juga 2021 sampai 2024. Mungkin bisa bikin room tour? Ya, Ya. pasti. Silakan. Tapi ini sebenarnya spesial untuk kalian. Harusnya untuk room tour ini kita perlu termin. Perlu termin, perlu appointment. Ini untuk kalian spesial. Tahan ya. Tapi memang kalau orang Indonesia yang mau datang ke KBRI gitu mau tur bisa gitu Pak, bikin termin aja di Interpol. Nanti akan kita buat seperti itu. Tapi saat ini belum. Nah, ini makanya pertama kali nih spesial pertama kali ya, spesial ya, mantap spesial, mantap ya. Oke. Ya. Mungkin kita bisa lihat ini dulu ya, pintu ini ya. Kalau kita coba, Masih dingin ya? kalian bisa lihat nanti. Nah, nih ketika ditutup, kalian bisa lihat namanya gunungan. Gunungan itu simbol kalau di pewayangan, pertunjukan wayang, itu simbol untuk memulai pertunjukan. Keren kan? Biasanya aku naik gunung aja. Ini gunungan. Ya, keren kan? Keren. Yuk kita ke arah sana. Ya, itu ada bendera Indonesia. Papua ya? Itu pasti dari Agats kan? Pas, Mas? Betul. Kalian di Papua berapa lama? Oh, bisa sampai 1 bulan kan? Ya, kalian 1 bulan di Papua. Ini dibikin oleh perajin dari Papua, terus kemudian dibawa. Ya, betul. Kemudian dibawa ke sini menggunakan kontainer dan ya keren ya. Keren ya. Sangat keren. Di aku lihat ada berapa lantai di sini kan? Betul. Ini total ada 4 lantai. Ada 4 lantai dan satu, ya nanti kita naik lift. 4 lantai dan 1 basement. Iya, jadi total ada 5. Nanti kita coba jajaki sampai lantai ke atas ya. Ini kita bisa tunjukkan lukisan besar ini. Ya, ini lukisan yang menghiasi lantai aula di sini. Ini aula ini kita pakai untuk kegiatan-kegiatan serbaguna. Gitu ya. Kegiatan serbaguna kalau misalkan untuk ibadah, bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat Indonesia, masyarakat Jerman, itu kita lakukan di sini. Ini cukup besar ya. Ini ada panggung juga nih. Kapasitasnya berapa orang Pak? Ini kapasitasnya untuk dengan tempat duduk bisa sampai 350. Besar ya? Ya, cukup besar. Nah, ini lukisan dari Ketut Teja Astawa. KBRI itu? Ini KBRI. Ini KBRI, terus ini Brandenburg gitu. Ini Bauhaus. Bauhaus. Terkenal di Jerman. Tahu. Di mana itu? Tahu, itu dekat Kudam bukan? Bukan dekat Kudam. Dessau. Dessau. Ah ya, benar. Oke. Olympiastadion. Olympiastadion. Udah lihat sepak bola lu? Olympiastadion. Saya lihat sepak bolanya di Frankfurt, bukan di sini. Iya. Nah, lukisan ini menggambarkan hubungan antara Indonesia Jerman. Ya kan? Ini bisa kalian lihat juga, ini ada IKN nih. Oh, ada IKN bukan tuh. Ada paus. Bukan negara. Ada paus. Ada paus. Ini ada Bali nih. Jangan salah, ada Bali juga. Ada Bali dan ini biru, artisnya pendek, samudra. Ada banyak. Nusantara ya? Nusantara IKN. Ya, kalian harus ke sana. Tapi udah selesai.
Belum selesai. Masih panjang. Tapi ini di sini sudah. Di sini sudah selesai. Di sini sudah Sudah bisa masuk. Dan bergetar. Apa lagi? Pesawat Indonesia. Pesawatnya Pak Bini nih. Jadi ini Nama itu apa lagi dalam bahasa Indonesia? ini Karena hewan itu hewan Berlin. Hewan Berlin, betul. Simbol Berlin. Simbol Beruang. Ya, beruang. ini ada macan yang lahir di Berlin. Sumatran Tiger tapi lahirnya di Berlin. Berlin Zoo. Bener. Ada. Lahir di kebun binatang Berlin. Luar biasa. Ini makanya kita bikin di sini. Tuh, ini di Iketoteja Astawa. Ini dibuatnya di Indonesia atau di Berlin, Pak? Dibuatnya di Indonesia. Oke, lalu dikirim gitu ya ke sini. Keren ya. Ini menggambarkan hubungan tadi yang kita bilang antara Indonesia dengan Jerman. Oh, ini hubungan Jerman Indonesia. Ya. Mana gambar dari kita? Perlu juga ditambahkan di sini ya. Kalian kembar begitu. Masih ada atas. Pasti ada banyak space nih untuk menggambar Gareth dan Bennett ya. Atau foto kalian. Udah cukup. Kita lanjut tur ke lantai 1. Silakan. Boleh. Tapi ini pelantaiannya seperti di Jerman ya? Ya, Yang- nol. Oh, Ya, Erdgeschoss. ya Erdgeschoss. Kalau di Indonesia bagaimana? Enggak, satu. Langsung satu. Ya, Satu. langsung Nol. satu. Belum tahu. Nah, Jadi kemana? Ini- Kemana Mas? udah satu. Terus, nah ini ada Pak Randy. Oke. Pak Randy ada tamu nih. Kenalkan. Selamat datang, Herlex Willkommen. Saya Randy. Halo, Renes. Salam kenal. Boy. Salam kenal. Salam kenal Pak. Lagi tur ya? Gitu. Iya. Oke. Silakan deh, lanjut ya. Ya, Welcome to KBRI Berlin. Terima kasih. Tadi udah di bawah ya? Tadi sudah di bawah. Oke, Ya Allah, sekarang lantai 0. lantai satu lanjut. Silakan. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Saya ada urusan sedikit. Makasih. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Oke. Kapal. Oh, wow. Nih. Kenapa itu ada kapal yang begitu di sini? Jadi ini miniatur kapal pinisi. Kapal pinisi itu dulu dipakai untuk apa namanya sempat menjelajah Indonesia juga, dan ini juga dipakai untuk mengarungi samudra di dunia. Jadi aku nggak bisa naik. Kamu nggak bisa, kamu nggak bisa naik karena terlalu kecil, Terlalu terlalu besar untuk naik di sini. Ini keren ya. Ya. Saya pengen punya mainan seperti ini juga. Ini bisa dipakai pas banjir nggak, Pak? Ini mungkin kalau banjirnya segini bisa. Bisa. Jalankan aja. Oke. Wow. Ya, kita lanjut. Nih, kita berada di lantai 1. Gimana? Keren ya? Terus ini udah mirip galeri seni ya kan? Oh, Di sana ada lukisan-lukisan. Terus ini lukisan tentang keanekaragaman Indonesia. Ya, kita lihat ya. Ini ada beberapa budaya. Nih, kamu cari ada budaya reok Ponorogo ya kan? Ada tari piring Minangkabau. Ini ada ondel-ondel Jakarta. Iya. Toraja, ya betul. Terus ini Jawa, ya kan? Bali. Ya, ini ada Borobudur. Keren deh. Sangat Iya. Iya. Keren ya. Ini juga dibuat di Indonesia gitu ya? Buat di Indonesia. Wow. Dan waktu itu di seleksi oleh Duta Besar sebelumnya, yaitu Pak Arif Apas Obroseno. Terus kemudian hampir ada total 100 lukisan di sini. 100 lukisan. Anjay. Jadi biasanya beberapa orang yang kerja di sini dalam KBRI. Dan KBRI itu ada sekitar 60. Ya, 60. Bikin enak pusat. Bikin 61 ya. 62. Satu yang buka dan satu yang tutup itu.
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ada fitness room. Gerrit, mau bikin olahraga? Sini nggak bisa. Nggak Oh, bisa. Ada. Bisa. Garis juga ada. Dalam sini. Bagaimana? Begini? Enggak. Mana? Nih, saya tunjukkan. Serius? Di dalam ruang. Ada kamar mandi. Tapi ada saunanya nggak? Tapi ini untuk ukuran orang Indo kan, nggak pas untuk badanku. Ya, tapi kan kamu bisa naikin juga. Bisa di. Jangan norak deh. Enak. Aduh. Ini biar home Benny, staff dan local staff udah ini masuk. semua sehat ya. Iya, sudah masuk. Biar para pekerja di sini sehat. Ya butuh seperti itu. Bisa pulang. Pulang. Wow. Raksasa. Ini sangat lucu, aku cintai ruang itu. Wow. Ya. Makanya kalian harus kerja di sini. Jadi pembuka dan penutup pintu. Ya, benar. Iya. Cocok seperti Kan nge-gym gratis. Gym gratis. Bisa Oke. setiap hari Oke sih. atau sehari Sip. 3 kali. Serius, kamu udah masuk ke sini? Aku sudah lah. Sudah sering saya. Sudah sering. Sudah sering aman. Pertama kali dia melihat ruang itu. Jangan begitu. Jadi lantai 1 itu ada tugas untuk lantai atau itu bercampur-campur. Bercampur-campur. Jadi untuk lantai 1 ini ada juga ruang VIP, ruang pertemuan ya kan. Bagaimana? Terus kemudian kita juga terkadang kalau untuk adakan acara selalu di lantai 0. Yang Kalau Pak Dubes dia di mana? kalau Pak Dubes itu ada di lantai 4. Pak Oh. Dubes paling atas. Mau Mau ke atas juga? atas. Oke, kita ke atas ya. Oh ya. Nih, ruangan apa? Baca. Itu lantai dari itu tak besar. Jadi Ada ruang rapat juga di sini. Ya kan kita bikin rapat untuk home staff, local staff. Jadi sekitar sini. Tapi dia di mana? Gerrit mana? Gerrit. Gerrit ada di sini. Ngapain? Pak Dubes. Pak Dubes. Namanya siapa? Pak Dubes. Pak Dubes. Jangan bercanda. Aku bercanda aja. Itu ruang di sini untuk santai aja kan? ya duduk. Ya, oke. Untuk santai-santai duduk. Untuk menunggu Pak Dubes mungkin. Ini juga ada lukisan mural namanya. Lukisan tentang Dewa Ruci. Bagus. Wow. Ini lukisan atau Bisa. oh wow. Ada dapur Ada dapur. untuk masak nasi. Nggak ada untuk sesuatu untuk dimasak. Bisa pakai ini aja. Microwave, pakai microwave. Jadi bagaimana dengan nasi goreng? Nggak bisa masak. Nasi goreng ini harus jadi dulu pesan, terus dipanaskan dikit. Dengan saya bodoh ya? Oh, apa itu? Aduh. Apa itu? Apa itu? Itu aku nggak. Itu ada wayang. Wayang. Wayang golek namanya. Wayang golek. Wayang golek dari Jawa Barat. Dia mirip sama Bennett kan? Jangan begitu. Ini namanya cepot. Ini namanya cepot ya kan? Ya, Cepot, dawala. Mereka Ya punya namanya ini Semar. Tapi mereka, Gareng. Gerrit. tapi mereka punya cocok tugas. untuk Gerrit. Tugas apa? Apa biasanya mereka bikin atau kenapa ada? Ini jadi untuk simbol aja. Jadi mereka ini seperti semacam pelayan. Maka di sini harus melayani. Ketika kita semua ada di KBL Berlin, semua harus melayani. Oke. Oke, good. Ini kan seperti pelayan kan mereka ini. Wow, wow. Di tokoh mereka ya. Betul, dan kamu ini Gereng.
Gareng, pas mirip kamu. Mirip. Kalau dia miripnya sama kau, dia juga miripnya sama kamu. Kita bertiga kembar. Oke. Benar kesalahan. Apa itu? Itu namanya Kau kayak kan? Garden. Kau kayak kan? Apa? Kau kayak kan? Untuk merokok. nggak merokok juga ya. Iya. Di sana ada garden, di sini pun juga ada garden. Nggak bisa pakai kalau musim dingin. Oh bersalju dia, salju. Nggak ada. Oh nggak ada atap. Ini luar. Dingin sekali. Ini setiap hari bisa kerja di sini bersama orang Indo. Mimpiku itu. Iya. Nanti aku akan nanya Adanya apa? Pak Dubes. Pak Dubes. Tapi sekarang aku mau minta, bisakah kita rapat bersama duta besar atau enggak? Iya, ada nggak Pak Dubes? Dari Pak sini. Dubes kebetulan ada hari ini. Makanya. Ah beneran? Oh wow. Nanti bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Dubes. Jangan bilang anjay kalau ada. Jangan bilang. Jangan Harus bilang. sopan-sopan. Aku sopan-sopan. Terus support. Oke. Anjay. Berarti abis ini kita langsung ke Pak Dubes atau gimana nih? Boleh. Kita ketok-ketok ruangan Pak Dubes. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di ruangan Pak Dubes. Setuju? Setuju. Semangat, let's go. Oke, kita ketok-ketok ruangan Pak Dubes ya. Oke, siap. Oke, coba dulu. Boleh ya. Permisi Pak Dubes. Jadi kami sudah room tour di KBRI dan hari ini kami disambut oleh Pak Dubes, Pak Kadir. Oke, selamat pagi. Saya senang sekali menerima Sama-sama. kehadiran kalian di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin yang baru. Menurut saya kami merasa terhormat. Tapi pertama-tama sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin perkenankan saya ingin memperkenalkan diri saya dulu karena supaya seperti new kid on the block di Berlin. Nama saya adalah Abdul Qadir Jelani. Saya tiba di Berlin tanggal 3 Desember 2025. Suatu momentum yang cukup baik buat saya. Saya kemudian menyerahkan surat kredensial ke Presiden Jerman pada tanggal 19 Desember, waktu yang cukup cepat, dan yang pasti saya sangat menikmati semua penugasan saya di Berlin. Saya rasa itu dulu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan berbicara. Sebelum lebih jauh, saya bisa tahu namanya satu-satu. Yang Garrett mana yang... Ya, saya mau mulai. Jadi nama saya Bennett, saya 20 tahun, asli sini Jerman, tapi dekat Berlin, jadi Potsdam seperti Bekasi dan Jakarta, jadi sangat dekat dari Berlin. Dan ya aku cintai Indonesia dan sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia juga. Nama saya Garrett, aku kembar identik dari Bennett, dan kita berdua sudah pernah 3 kali ke Indonesia, hampir keliling semua, dan aku sangat tertarik untuk bertemu Pak Dubes hari ini. Tadi Pak Dubes cerita itu datang di tanggal 3 Desember ya Pak ya? Tapi baru, ya. masih baru, betul. Tapi Pak Dubes berarti sudah lihat-lihat Berlin, sudah lihat-lihat Jerman Pak sebelumnya atau gimana? Sebetulnya kalau mau bercerita sedikit ya, penugasan saya sebelumnya itu belum pernah di Jerman. Walaupun saya sudah berkeliling banyak tempat di dunia, tapi malangnya saya tidak sering ke Jerman kecuali dahulu karena penempatan penugasan saya pertama itu dulu di Belanda, di mana saya beberapa kali hanya berkunjung di kota-kota besar yang berbatasan dengan Belanda. Itu penugasan saya pertama. Penugasan saya yang kedua adalah saya di Jenewa, Switzerland. Pada saat itu tidak lama saya di sana sehingga saya tidak sempat berjalan-jalan ataupun sampai main ke Jerman.
Kemudian setelah itu saya ke New York dan selanjutnya yang terakhir di Ottawa, Kanada, di mana ketiga negeri ini memiliki kekhasan masing-masing yang sangat berbeda. Jadi baru pertama kali berarti Pak ini ke Berlin ya? Betul. Betul. Wow, oke. Tapi tadi Pak Kadir bilang sebelumnya itu di Ottawa, terus ada di New York. Itu Pak Kadir lebih suka di Ottawa, New York atau di Berlin nih Pak? Wah. Ya, tadi tepatnya saya ada di 4 kota. Oke. Di Den Haag, di Geneva, New York, dan Ottawa. Kalau mau bercerita perbandingannya satu persatu, kalau Den Haag, buat saya memiliki arti khusus karena itu penugasan pertama. Bagi diplomat Indonesia, penugasan pertama biasanya selalu memiliki arti spesial karena itu yang pertama kali. Kemudian kalau kedua, saya di Geneva. Geneva kotanya cukup menarik, kota internasional. Tapi memang kalau dibandingkan dengan New York, sangat berbeda. Apalagi dibandingkan dengan Ottawa. Tapi ketika saya datang di Berlin, saya lihat satu hal yang berbeda. Berlin memang vibe-nya tidak sesibuk di New York, tapi di sini cukup lively. Ini sesuatu yang saya sangat nikmati di Berlin. Kalau New York itu another version of Jakarta, di mana traffic jam di mana-mana, kemudian semua serba cepat. Di Berlin semua cukup cepat, tapi kalau dibandingkan dengan Ottawa ataupun di Den Haag ataupun Geneva sangat berbeda. Jadi Pak Dubes, saya orang Jerman dan orang Jerman sangat bangga dengan roti. Itu budaya Jerman. Udah makan roti belum? Ya, itu satu hal yang menarik. Saya pada awalnya saya sebetulnya tidak begitu suka dengan roti pada awalnya. Ya. Oke. Tapi saya baru diceritain banyak orang katanya orang Jerman itu roti itu bukan makanan samping, tapi itu juga sudah menjadi makanan pokok. Ya. Nah, dan bahkan saya mendengar lagi bahwa jenis roti di Jerman itu hampir ada 3.000 jenis roti. Banyak. Itu amazing buat saya. Dan apalagi bahkan UNESCO sempat menjadikan roti itu merupakan sesuatu yang menjadi tradisi yang yang khas dari Jerman. Saya sangat menyukainya dan saya tidak menyangka saya menikmati roti di Jerman karena paling tidak ada beberapa alasan. Alasan pertama misalnya adalah rasanya memang berbeda dengan roti yang lain, yaitu tidak terlampau manis. Sebagian besar. Betul tidak? Sangat benar. Betul itu. Kalau di Indonesia terlalu manis. Betul sekali ya, betul. Dan di Indonesia kita selalu tanya bagaimana rasanya roti untuk kalian. Aman, tapi seperti toast brot. Tapi di Jerman itu lebih keras, tapi bukan terlalu keras, lebih enak, berbeda aja. Betul sekali. Dan kedua, saya suka roti yang whole wheat, yang gandum sepenuhnya. Ya. Dan di sini di Jerman adalah tempatnya. Tapi kalau makan roti Jerman itu giginya aman Pak? Aman, cukup masih bisa. No worry ya. Karena kebetulan mereka ini bawa roti juga nih Pak, bawa pretzel. Oke. Jadi mungkin Ini dari mana? Bavaria? itu terkenal di sana, di Jerman Selatan. Oke. Mungkin sedikit keras lagi, tapi itu pretzel. Biasanya pakai bukan. Ini buat breakfast ya? Ya boleh, tapi untuk camilan juga bisa bebas aja. Tapi kalau camilan terlalu besar. Ya, benar. Jadi bisa bagi-bagi. Enak sekali. Terima kasih banyak ya. Tapi Pak Dubes sebelumnya sudah pernah coba pretzel atau ini baru pertama kali Pak? Enggak, sudah pernah berapa kali ya. Ada bersama keju juga, Ya, ada beberapa jenis. Karena pretzel juga ada di Amerika juga. Wow. Tapi menurut saya aja, karena saya nggak tinggal di sini di Berlin, saya tinggal di Potsdam. Lifestyle di Berlin itu sangat bebas kan, jadi semua sangat santai seperti di Indonesia. Dan untuk saya aja, ya betul, Berlin sangat multikulti. Udah melihat itu? Betul sekali. Ini yang saya terus terang satu hal yang saya sangat sukai dengan Berlin adalah tradisi artistiknya, arsitekturnya, dan banyak tempat yang cukup artistik menurut saya dan cukup lively. Itu yang saya lihatnya.
Udah pernah ke tempat wisata atau belum? Belum banyak, tapi untuk di tempat wisata yang pokok-pokok tentunya sudah lah. Dan yang penting lagi, saya sempat ke Potsdam. Di Potsdam saya sangat suka sekali. Ya kan? Dan sangat bagus sekali, cantik sekali. Seperti Yogyakarta. Karena ada banyak orang yang bikin kuliah di sana juga. Betul, betul sekali. Dan yang menarik lagi dari Potsdam adalah ada satu tempat yang namanya Dutch Quarter. Betul. Ya. Itu remind me di Belanda persis Ya. seperti situasi di Belanda. Orang Belanda sangat tinggi. Dan ya mungkin karena Pak Dubes ini kan masih cukup baru gitu ya di Berlin, tapi pengalaman sudah luar biasa banget. Kira-kira ada nggak sih Pak semacam diplomasi budaya gitu yang dilakukan nantinya supaya orang-orang Jerman itu mengenal Indonesia? Karena sebelumnya kalau nggak salah dari Gerrit dan Bennett tuh pernah bilang bahwa banyak orang Jerman tuh yang sampai sekarang masih belum tahu Indonesia gitu loh Pak. Memang prioritas kita memang pada saat ini adalah diplomasi ekonomi. Bapak Presiden sudah secara tegas dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa strategi kita, penekanan kita adalah diplomasi ekonomi. Namun demikian bukan berarti diplomasi di bidang lain tidak penting. Misalnya seperti diplomasi budaya itu juga menjadi perhatian kita. Karena kita percaya bahwa diplomasi budaya itu juga dapat memajukan kepentingan nasional Indonesia. Dan tadi sempat disebutkan misalnya bahwa Indonesia ini kurang dikenal. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia itu adalah the biggest unknown country. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan ini. Tentunya mereka tidak tahu banyak dengan Indonesia. Oleh karenanya tugas kami sebagai diplomat Indonesia, sebagai perwakilan Indonesia di Jerman khususnya adalah bagaimana kita melakukan diplomasi budaya. Diplomasi budaya di sini kita harus mampu mencerminkan budaya bangsa Indonesia di negeri orang. Saya masih mau nanya. Silakan. Kepada Anda Pak Dubes, apa Pak Dubes paling suka tentang pekerjaan dia? Pekerjaan sebagai diplomat. Seperti diplomat, benar. Ya, wah ini cerita agak panjang ini ya. Kalau terus terang saya menyukai pekerjaan sebagai diplomat adalah pertama adalah karena memang sesuai dengan kepribadian saya. Saya melihat bahwa pekerjaan ini sesuai dengan panggilan hati. Kita tahu bahwa tugas diplomat itu adalah mewakili dan merundingi dan melindungi semua kepentingan Indonesia, dan saya melihat tugas-tugas itu sejalan dengan kepribadian saya sehingga saya sangat menikmatinya. More or less seperti itu. Dan kita tahu bahwa tugas sebagai diplomat itu kita harus berjumpa dengan orang, kita harus bertemu dengan orang, kadang-kadang kita harus mencari hal yang meminta bantuan orang lain, bahkan kita harus bersikap tegas untuk kepentingan nasional kita dan sebagainya. Pak Dubes, saya juga punya pertanyaan. Ya. Karena Anda, Pak Dubes, udah lama tinggal di luar negeri kan? Ya, udah kemana-mana. Jadi apakah Pak Dubes paling rindu dari Indonesia? Karena cuaca sekarang juga sangat dingin. Rindu cuaca di Indonesia atau bagaimana cuaca di Jerman? Makanan bagaimana? Ya. Kalau makanan, kebetulan saya di rumah setiap hari makan masakan Indonesia. Itu pertama. Jadi, masih dong. Masih. Roti juga, tapi nasi itu, ya, selama belum ada nasi, no rice, no glory. Belum makan nasi, belum. Iya, belum ya. Itu yang pertama. Tapi benar sekali ya. Kadang mungkin buat banyak orang ketika kita hidup di Indonesia, kita tahu kan cuaca di Indonesia itu kadang-kadang kan sangat panas, sangat humid, kadang-kadang kita mengeluh. Dan kita berpikir, wah kalau begini enaknya ya kalau di Eropa, dingin dan sebagainya. Tapi ketika kita sampai di sini, ketika kita hidup di sini, kita baru menyadari bahwa ternyata iklim di Asia Tenggara atau di Indonesia sebetulnya jauh lebih comfortable.
Kita tidak perlu sibuk untuk menggunakan baju yang tebal. Kita bisa keluar rumah atau Nggak berjalan-jalan menjadi setiap saat. Matahari setiap saat hidup dan hadir dalam hari-hari kita. Paham. Ini yang membedakan kita dengan kehidupan di Eropa. Benar. Kalau di sini terlalu dingin sekarang. Pasti minus 7 derajat. Betul sekali. Saya dengar ini winter terdingin di Jerman Sudah dalam lama nggak 10 ada tahun begitu. terakhir. Ya. Sudah lama nggak ada salju begitu. Betul, betul. Oke. Dan ya mungkin Pak Dubes mau tanya ke Gareth dan Bennett. Pertanyaannya yang paling mendasar ya, terus terang saya melihat Mas Bennett, saya panggil Mas nggak apa-apa ya, Mas Gareth nggak apa-apa ya. Ini tahu banyak tentang Indonesia, berbahasa Indonesia yang sangat baik. Makasih. Pertanyaan saya pertama, bagaimana Anda mengenal Indonesia untuk pertama kalinya? Gareth? Yang bagus. Jadi baba kita dia ke Indonesia 30 tahun yang lalu. Jadi kalau mau hafal di sini, kalau Berlin Wall breakdown, dia mau keliling dunia. Dan pertama kali dia ke Indonesia. Kenapa dipilih Indonesia? Nggak tahu. Ada banyak pilihan. Oh iya, oke. Tapi dia pertama kali ke Sumatera dan ke Jawa. Dan dia bilang 3 tahun setengah yang lalu, oke, anak-anak kita ke sana juga. Aku mau menunjukkan kalian Indonesia. Dan dia sangat suka Indonesia. Jadi kita ke sana. Dan kita terima dengan baik ya. Dan orang Indonesia sangat hangat. Jadi kita berpikir, kita mau balik ke sini. Jadi kita harus belajar bahasa Indonesia dulu. Dan itu pengalaman di sana dan petualangan juga. Dan aku suka semua tentang Indonesia. Kita mencintai semua tentang Indonesia. Oke, kemana saja ke Indonesia? Oh, hampir keliling. Kecuali Sumatera dan Kalimantan, kita pernah ke Papua, kita pernah ke Sulawesi, Ambon, Maluku, Jawa. Semua udah. So, Anda lebih banyak keliling di Indonesia daripada saya. Benar. Tapi ada banyak pilihan di Indonesia, jadi nggak bisa keliling semua, nggak bisa. Oh betul. Anda tahu nggak berapa pulau Indonesia dan berapa waktu yang diperlukan untuk keliling seluruh Indonesia? Berapa waktu nggak tahu. Dari 17.000 kan? Iya, Pulau ya. Ya, kalau Anda mengelilingi Indonesia, seluruh pulau Indonesia, 1 hari 1 pulau, berapa lama Anda membutuhkan waktu? Nggak bisa matematika, aku nggak bisa. Saya pernah melihat, please check it di ChatGPT, paling tidak perlu 39 tahun. Wah, luar biasa. Perlu dipastikan. Itu alasan saya sangat suka Indonesia karena satu pulau itu hampir satu negara kan. Karena Borneo atau Jawa atau Papua itu beda sekali, tapi semua sangat hangat dan budaya hampir sama, tapi alam dan makanan dan bahasa juga beda. Tapi yang paling lama tinggal di mana? Yang you stay paling lama di Indonesia? Nggak ada satu tempat karena kita keliling terus. Dari jalan terus, tapi satu bulan di Papua, 1 bulan di Sulawesi, 1 bulan di Jawa. Jadi pasti Jawa karena Jawa sangat panjang. Oh ya, Jawa, Bali dan oke. Sudah sempat main di Jawa Timur karena saya asalnya dari Jawa Timur. Kita sudah pernah ke Surabaya 2 kali. Oke, good. Surabaya kita juga ikut satu sekolah untuk mengajari bahasa Jerman. Sangat enak di Surabaya. Oke, oh, that's good ya. Surabaya itu kota yang paling besar. Nomor 2. Nomor 2. 12. Ya. Oke. Tapi di Surabaya biasanya itu cuacanya gimana? Panas atau? Oh, aku nggak. Biasanya. Macet terus. Tapi tidak semacet Jakarta. Benar. Tapi masih lebih dari Berlin. Oh. Kali lebih dari Oh, Berlin iya, atau iya, lain-lain. Kalau Indonesia macet terus di mana-mana. Dan mereka ini Pak, mereka itu sudah hatam gitu Pak untuk makan pakai tangan juga Pak. Oh iya? Oh, tidak suka makan dari tangan? Suka. Kenapa? Pakai sendok lebih aman, lebih segar. Oh, begitu. Nggak usah dicuci setelah, enggak. Oh Aku begitu, nggak begitu. makan. Kalau roti bisa dengan tangan, tapi Iya, kalau nasi nanti itu Oke. kotor. Tangan kotor aku nggak suka. Sekarang pertanyaan saya. Selanjutnya adalah makanan apa yang paling suka? Di Indonesia? Ya. Jadi Gado-gado. Gado-gado. Oh, Untuk saya itu nasi pecel. Nasi pecel. Kita nggak makan daging. Ya. Jadi nasi pecel biasanya nggak pakai daging, gado-gado nggak pakai daging. Kalau nasi goreng selalu
tanpa daging juga sangat lezat kan. Jadi Ya. ada banyak pilihan. Ya. Oh, jadi tidak makan daging sama Tidak dengan makan. saya. Oh. Sama. Nah, sama betul. Tapi kalau di Berlin, ya sangat aman. Sebaliknya, justru di Indonesia kadang lebih sulit. Ya. Untuk makan semua selalu ada ayam dan daging. Nah, itu harus ada sedikit perjuangan. Kalau saya ke Indonesia, aku hampir hilang 15 kilo karena nggak bisa makan terus karena ada daging di dalam. Betul. Nasi putih aja. Dan mereka juga kemarin nggak tahu Pak kalau misalnya kerupuk itu dari ikan. Ya, Ada juga nggak yang tahu. dari kerupuk kulit ya kan. Terus mereka langsung shock jadinya. Sangat enak, tapi pakai daging, pakai ikan, kita nggak tahu. Oke. Jadi sekarang kita tahu, tapi kalau di Indo tidak selalu makan kerupuk, selalu. Karena sangat lezat, Oke. sangat bagus. Kalau masakan Jawa Timur gimana? Karena masakan Jawa Timur kata orang wajahnya itu memang tidak begitu indah karena warnanya hitam, karena pakai petis dan segala macam. Tapi rasanya, wow, saya jamin, nah, Yang paling bagus. Hah? Paling bagus di Timur, di Jawa Timur. Jawa Timur. Saya juga suka lagu Indonesia Timur. Kalau lagu dari Timur enak sekali. Bisa coba nyanyiin? Oh, enggak. Dia bisa, dia sangat. Aku cuma tahu lagu-lagu dari NTT. Oh iya, Ngapain no report begitu. oke. Kabola Vale, ya. Aku cinta lagu-lagu dari Indonesia. Oke. Lebih bagus dari Lagu Jawa tidak bisa. Enggak. Oke. Belum pernah dengar, mungkin aku nggak tahu. Nanti Pak Dubes mungkin bisa. Waduh, saya tidak bisa menyanyi. Jangan. Kalau saya menyanyi, saya khawatir menjadi polusi suara. Jadi tuh kemarin kita juga sudah cerita Pak, mereka sudah cerita mengenai pandangan orang Jerman gitu kan tentang Indonesia seperti itu. Mungkin kalian juga bisa cerita lagi nggak kira-kira pandangan orang Jerman terhadap Indonesia tuh seperti apa sih dari perspektif Jerman gitu? Saya percaya sayangnya orang Jerman tahu Indonesia cuma Bali. Jadi cuma untuk waktu liburan ke sana. Aku tahu tahu banyak orang Jerman yang ke sana untuk bikin waktu liburan, tapi ada beberapa orang yang juga tahu nasi goreng dari makanan atau budaya yang tahu apa namanya batik. Jadi ada beberapa, tapi cuma Bali. Dan untuk saya, menurut saya itu nggak cukup. Dan Indonesia sangat panjang dan ada beberapa tempat untuk melihat budaya sangat menarik, makanan sangat menarik. Jadi aku sangat sedih yang banyak orang Jerman nggak tahu tentang itu. Belum tahu. Itu tugas kita, oleh karenanya salah satu kewajiban kita di perwakilan adalah bagaimana menampilkan Indonesia di Jerman, sehingga salah satu bagian kita untuk melakukan diplomasi ekonomi adalah melakukan promosi wisata, karena kadang-kadang wisata itu sulit sekali dapat diwujudkan kalau mereka tidak tahu. Jadi pengetahuan, awareness tentang Indonesia itu penting. Seringkali saya berjumpa sama orang, bukan hanya di Jerman, di banyak negara. Dari mana Anda dari Indonesia? Indonesia is a part of Bali. Itu suatu komentar dan reaksi yang cukup mengagetkan buat saya. Oke. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya gitu kan, kalian sudah mengenal banyak Indonesia, orang-orang Indonesia mungkin ya, kalian punya teman Indonesia. Apa sih harapan kalian gitu untuk KBRI terutama sebagai kedutaan besar gitu kan, sebagai penghubung antara Jerman dan Indonesia? Ada nggak harapan kalian atau pikiran kalian gitu? Harapan saya dan mungkin kita juga, yang KBRI bisa teruslah menjadi lebih bagus dengan hubungan dan Jerman dan Indonesia, hubungan lebih keras, lebih kuat lagi untuk masa depan yang lebih enak dan yang lebih baik untuk orang muda dengan pendidikan contohnya di sini dan lain-lain. Jadi semoga bisa kerja keras untuk masa depannya yang bagus untuk Jerman dan Indonesia. Wah, saya sangat senang sekali dengan komitmennya Mas Bennett dan Gareth, karena memang tadi saya katakan sebelumnya bahwa tugas kami sekali lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia ini adalah bagaimana kita memajukan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Jerman, di berbagai bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan karena saya pribadi yakin bahwa hubungan bilateral kedua negara ini belum mencapai potensinya, walaupun sudah cukup bagus, tapi saya melihat masih banyak ruang
Benar. Masih banyak Masih hal banyak. yang dapat dilakukan, terutama hubungan untuk people to people contact. Saya rasa ini suatu area yang cukup luas, dan peranan Mas Bennett dan Mas Garrett tentunya sangat instrumental buat kita. Semangat. Kita terus berkolaborasi. Sip, silakan. Gitu. Jadi kita berdua juga punya hadiah kepada Pak Dubes. Oh, senang sekali nih hadiah nih. Itu ya. asli dari kakek kita. Oh, ya. Dia udah tua 84 kan? Wah, oke. 84 tahun. Oke. Dan itu tentang cerita Jerman. Jadi itu dalam Oke. ada jam. Oke. Dan itu jam Berlin. Jadi ketika Jerman masih dalam timur dan Barat. ada jam Berlin yang pertama, Berlin Clock. Ya. Dan itu kakak kita masih dibikin sendiri pribadi. Dan kita Oh, handmade. Jadi itu mungkin Oke. untuk kantor. Saya buka atau gimana? Boleh. Oke, Untuk good. kantor Tapi kita harus jelaskan dulu karena itu sangat bikin pusing untuk paham dulu. Wah, ini spesial sekali nih. Sama warna Indonesia juga. Dibuat oleh kakek. Ya. Wah, Itu it's very special to me then. pasti bagus untuk kantor Pak Dubes. Wah, akan kami Itu tempat. berwarna-warni Indonesia. Oh, merah putih. Oh, keren ya. Jadi nanti kita bikin ini di kantor Pak Dubes. Oke. Itu punya Yes. prinsip sangat mudah untuk Oh, iya. dipaham. Itu jam 5 jam. Ya. 1. Itu menit. 5, 15, 30, 45. Oke. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Oke. Jadi nanti lampunya akan menyala dan kamu Oh, bisa oke. Keren banget ya. Hah? Oke, special ya. Berlin Clock, jam Berlin. Jam Berlin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sangat hargai sekali. Handmade ya. Ini Ya. akan saya tempatkan di ruangan saya di sini ya. Jadi akan menjadi bagian dari berbagai hiasan di kantor yang baru ini ya. Ya, gimana Pak Dubes? Suka nggak jamnya? Saya senang sekali tuh. Tadi saya katakan bahwa jam ini memang very special dan saya pastikan akan saya tempatkan di ruangan saya, dan saya percaya bahwa jam ini jam yang sangat tepat dan akan menjadi bagian dari hiasan yang ada di gedung ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri juga bincang-bincang kita saat ini, kami sudah dapat hadiah. Saya ingin memberikan hadiah juga kepada Mas Garrett dan Bennett. Small thing, mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita dan tidak bosan-bosan untuk datang ke KBRI. Ini, oke, ini. Wonderful Indonesia. Oke, thank you ya. Thank you. Ini. Iya. Saya masih ingat slogan itu dari tahun kemarin. Wah. Kemerdekaan di Indonesia kan? Ya. Buka dulu. Silakan. Sesuatu. Buku Larung ya, you like Larung jadi itu? Oke. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Mantap, tapi belum Iya, baca. sama-sama Makasih belum banyak. baca. Oke. Masih ada. Sehingga bisa menambah pengetahuan Mas Garrett dan Bennett tentang Indonesia. Wah iya. Kalau bahasa Indonesia. Oke. Aha. Dan ini Unfolded Wonders of Indonesia. Indonesia. Jadi ada beberapa tempat. Iya, Pak. Ada banyak tempat. Saya ini Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Mungkin sudah tahu semua tempatnya, tapi mungkin bisa memberikan informasi lebih jauh. Itu checklist. Checklist. Terima kasih banyak. Oke, good. Mantap, terima kasih banyak Pak Dubes. Sama-sama, terima kasih kasih. sekali. Semoga bisa menikmati membacanya. Sip. Aku sangat senang untuk bertemu Anda. Kita berharga bertemu Anda. Banget. Saya juga sangat senang dan bangga dan berterima kasih karena kedua mas-mas ini meluangkan waktunya untuk datang ke kita untuk berkenalan dengan kita dengan kita semua. Dan saya harapkan semua perkenalan kita ini juga berlanjut pada kolaborasi selanjutnya, karena saya percaya kita berdua, kita semua memiliki misi yang sama. Semoga.
Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak juga Pak Dubes atas waktunya, karena kami tahu juga Pak Dubes banyak agenda, dan makanya tadi kami juga sempat tanya bisa nggak ya ketemu dengan Pak Dubes gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya Pak Dubesnya ada waktu. Oke. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih banyak Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Udah, gimana tadi? Sangat manis ngobrol sama Pak Dubes ya. Sekali. Lama banget, kalian lama banget. Banyak Cerita dia sangat lama juga, sangat menarik. Lupa tanya dia, apakah kita bisa kerja di sini? Nah, gimana sih? Mas. Ini Pak Dubesnya. Dan Pak Dubesnya asik banget kan, asik banget. Kalian 2 jam loh tadi saya itu. Oh, ini kayaknya lebay deh. Kalau 2 jam kayaknya. Oke. Kalau begitu saya antar kalian turun ke bawah. Kalian mau lanjut kemana habis ini? Habis ini kalau aku Ke restoran pengen makan sebenarnya. Kita kokot ya. Toko roti enggak dong. Ya. Nasi dong. Oke. Kita lanjut. Jadi lagi keluar, kedinginan sekarang. Orang Jerman, udah biasa loh. Tapi masih terlalu dingin di luar. Di sini masih hangat dan nyaman. Oke, Gareth, Bennett, Mas Boy. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Dimas. Ketemu lagi. Kita nanti. Oke, terima kasih banyak juga atas waktunya. Kita kolaborasi lagi ya Nadia untuk mempromosikan Indonesia di Jerman. Ya. Mendekatkan Indonesia di Jerman seperti tadi ngobrol dengan Pak Dubes. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas atas kesempatannya untuk room tour di sini. Dan ya, kita pamit aja keluar. Dadah. Aku bisa tidak di sini aja. Woi, kamu mau kerja di sini? Ya. Darah, ha? Darah. Aku bisa tutup pintu ya, gak apa-apa.